Assalamualaikum, Mr. Ali. Waalaikumsalam, my brother. Kali ini kontennya apa ini, Mister? Kontennya I will discuss about euthanasia. Eutanasia. Tahu? Kurang paham saya, Oke. Mister. Jadi kalau kurang paham, ya intinya euthanasia itu adalah usaha atau bantuan seseorang yang diperuntukkan untuk mempercepat kematian. Kadang kan orang tuh tersiksa oleh penyakit dan nggak meninggal, nggak mati gitu. Apa mungkin seperti disuntik mati seperti itu, Ya bukan? bisa jadi, atau dikasih obat overdosis seperti itu. Jadi kita simak artikel berikut ini ya. Oke, Mister. Siap ya? Oke. Kata euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu artinya baik dan thanatos artinya maut atau kematian, yang apabila digabungkan berarti kematian yang baik. Euthanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir al-maut, yaitu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Muhammad Saltut menyebutkan dengan istilah intihar, yang berarti bunuh diri. Sedangkan Lehman berpendapat bahwa euthanasia adalah dengan sengaja mengadakan tindakan-tindakan yang memperpendek dalam kehidupan orang lain atas permintaan yang bersangkutan. Jadi kadang-kadang sudah disetujui dengan yang bersangkutan atau keluarganya karena memang mungkin sakit, malah tersiksa kayak gitu. Oke, menurut Dr. H. Ali Akbar, euthanasia mempunyai pengertian: 1. Kematian yang mudah dan tanpa sakit. 2. Usaha untuk meringankan penderitaan orang yang sekarat dan apabila perlu untuk mempercepat kematiannya. 3. Keinginan untuk mati dalam arti yang baik. Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa euthanasia adalah usaha dan bantuan yang dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang, yang menurut perkiraan sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan meringankan atau membebaskan dari penderitaan si sakit. Yang B, euthanasia menurut hukum di berbagai negara. Praktik-praktik euthanasia yang pernah dilaporkan di berbagai negara adalah dalam berbagai tindakan berikut ini. 1. Di India pernah dipraktekkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam sungai Gangga. Makanya waktu kemarin ada corona ya, COVID, itu banyak mayat di sungai Gangga. Yang kedua, di Sardinia, orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya. Yang ketiga, Uruguay mencantumkan kebebasan praktik euthanasia dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933. Yang keempat, di beberapa negara Eropa praktik euthanasia tidak dianggap sebagai kejahatan, kecuali di Norwegia yang sejak 1902 memperlakukan sebagai kejahatan khusus. Yang kelima, di Amerika Serikat khususnya di semua negara bagian euthanasia dikategorikan sebagai kejahatan. Bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum. Yang keenam, satu-satunya negara yang melakukan tindakan euthanasia adalah negeri Belanda. Orang-orang yang telah diterima dengan persyaratan tertentu dapat meminta tindakan euthanasia terhadap dirinya. Dalam praktek medis, tidak pernah dilakukan euthanasia aktif
Tetapi sekalipun ada praktik medis, digolongkan eutanasia pasif. Sejauh ini eutanasia diperkenankan di negara Belanda, Australia, Belgia, serta ditoleransi di negara bagian Oregon di Amerika, Kolombia, Swiss, dan Inggris. Adapun di beberapa negara seperti Jepang, Republik Ceko, India, Spanyol, Cina, Afrika Selatan, dan Korea, eutanasia dinyatakan sebagai kejahatan. Menurut brother sendiri gimana? Ada praktek eutanasia dalam pikiran brother sendiri? Kalau menurut saya pribadi, Iya, pribadi. eutanasia atau dengan cara lain mempercepat untuk kematian kayaknya menyalahi takdir ini, Mr. Ali. Menyalahi aturan ya. Iya. Takdir yang kuasa Ya, ya. takdir yang Karena kuasa. kematian itu hanya bisa dijemput oleh Tuhan sendiri Ya, kan. Terus itu. Kalau sampean melihat orang kesakitan dan orang itu minta di eutanasia itu gimana? Gak setuju? Orangnya yang minta sendiri. Minta sendiri, kesakitan karena wis gak kuat kayak gitu. Ya mungkin bisa dikaji Koordinasi dengan keluarganya ya. mungkin ya. Ya. Kalau menurut saya dikaji dulu dalam Islam sesuai apa enggak praktek Oke. seperti itu. Oke, masukan yang bagus. Adapun di Indonesia, berdasarkan hukum Indonesia, eutanasia adalah perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Demikian pula pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan eutanasia oleh siapapun. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Farid Anfasal Muluk, dalam pernyataannya yang dimuat oleh majalah Tempo Selasa 5 Oktober 2004 menyatakan bahwa eutanasia atau pembunuhan tanpa penderitaan hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Eutanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa Indonesia. C. Faktor-faktor penyebab eutanasia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pasien melakukan eutanasia, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor ekonomi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan sangat mahal sehingga pasien dibiarkan dengan peralatan medis seadanya. Yang 2, pertimbangan sarana dan petugas medis, yaitu mengutamakan seorang individu di atas individu lain dengan alasan apabila pasien yang masih muda dan diprediksi lebih berpeluang untuk sembuh. Dengan alasan semacam ini, petugas medis lebih mengutamakan pasien yang lebih muda. Akan tetapi bagi seorang muslim, masalah seperti ini tidak diperbolehkan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 145, yang artinya, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. KS Ali Imran 3 ayat 145. Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa pasien yang sakit ringan mampu hidup lebih lama daripada pasien yang parah, karena kematian seseorang tidak akan terjadi kecuali atas kehendaknya. Mati dengan layak, yaitu pasien yang sekarat diberi obat dalam dosis yang mematikan sehingga dengan cepat mengakhiri hidupnya. Tindakan ini sama saja dengan bunuh diri dan merupakan dosa besar dalam pandangan Islam. Hadis Rasulullah
dari Anas bin Malik menyebutkan, janganlah seseorang di antara kamu mengharapkan mati dikarenakan oleh musibah yang menimpanya. Tetapi jika ia mengharapkan mati, hendaknya ia mengatakan, ya Allah, panjangkanlah umurku jika itu yang terbaik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian adalah yang terbaik untukku. Oleh karena itu, seorang muslim harus selalu berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilanda kesedihan dan masa-masa buruk yang dialaminya, meskipun harus pasrah menerima datangnya kematian. Seseorang tidak boleh kehilangan harapan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang D, eutanasia menurut pandangan agama Islam. Setiap agama tidak menyetujui eutanasia karena beberapa alasan berikut. 1. Ajaran agama pada umumnya menyatakan bahwa kematian merupakan akhir dalam rangkaian kehidupan di dunia. Sepenuhnya adalah hak prerogatif Tuhan yang Maha Esa. Tidak seorang pun di dunia ini yang berhak untuk menunda sedikit pun waktu kematian, termasuk mempercepat kematian. 2. Semua agama mempunyai perintah atau larangan dalam kitab sucinya masing-masing, yaitu larangan membunuh baik diri sendiri maupun orang lain. Setiap ada perintah atau larangan pasti ada balasan yang diberikan. 3. Kehidupan manusia merupakan sesuatu yang suci, oleh karena itu kehidupan manusia harus dilindungi dan dipelihara sebagai hak istimewa yang diberikan kepada setiap manusia. Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, dan hak tersebut merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati. KS 22 ayat 66, Al-Baqarah 2 ayat 243. Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam, meskipun tidak ada teks dalam Al-Quran ataupun hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Meskipun demikian, ada sebuah ayat yang menyatakan hal tersebut. Oke, yang artinya dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. KS Al-Baqarah 195. Dalam ayat lain disebutkan, janganlah engkau membunuh dirimu. KS An-Nisa 4 ayat 29, yang makna langsungnya adalah janganlah kamu saling berbunuh-bunuhan. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan yang dilakukan eutanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan, mercy killing, dengan alasan apapun. Pada dasarnya eutanasia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, eutanasia pasif atau aktif, taisir al-maut al-fa'al, yaitu tindakan memudahkan kematian si sakit karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan instrumen atau alat-alat. Apabila dokter melihat pasien dalam keadaan sangat menderita sekali karena penyakitnya sulit disembuhkan, dan menurut pendapatnya penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, atas dasar rasa iba melakukan penyuntikan. Nah, seperti yang Bro bilang tadi, mungkin disuntik atau dikasih overdosis ya, untuk mempercepat kematian pasien tersebut. Hal ini tidak diperkenankan oleh syara, sebab dalam tindakan ini dokter melakukan suatu tindakan aktif dengan tujuan membunuh pasien dan mempercepat kematian melalui pemberian obat secara overdosis ya. Hal ini termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakannya. Perbuatan itu termasuk dalam kategori pembunuhan meskipun didorong rasa kasihan kepada pasien dan untuk meringankan penderitaannya. Bagaimanapun dokter tidak lebih mengasihi
pengasih dan penyayang daripada yang menciptakannya. Serahkanlah urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberi kehidupan kepada manusia, yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah menetapkannya. Firman Allah dalam surat An-Nisa, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang dan penyayang kepadamu. KS An-Nisa 4 ayat 29. Selanjutnya yang kedua, eutanasia negatif pasif. Eutanasia pasif adalah apabila dokter tidak memberikan bantuan secara aktif untuk mempercepat proses kematian jika pasien menderita penyakit dalam stadium terminal yang menurut dokter tidak bisa lagi disembuhkan. Kadang-kadang pihak keluarga pasien tidak tega melihat pasien tersebut berlama-lama menderita di rumah sakit, lalu minta kepada dokter untuk menghentikan pengobatannya. Hal tersebut menyebabkan pasien meninggal. Pada eutanasia negatif tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mempercepat kematian pasien. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak berguna dan tidak memberikan harapan kepada pasien tersebut. Sesuai dengan sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta dan hukum sebab akibat. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. KS Ali Imran 3 ayat 156. Syariat Islam jelas mengharamkan eutanasia aktif karena termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan dengan sengaja, al-qatl al-amad. Walaupun niatnya baik, yaitu meringankan penderitaan pasien, hukumnya tetap haram walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Dalil-dalil dalam masalah ini sangat jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan, baik pembunuhan terhadap jiwa orang lain maupun diri sendiri. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan. Yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. KS Al-An'am 6 ayat 151. Dari dalil tersebut jelaslah bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan eutanasia aktif karena sengaja melakukan pembunuhan. Apapun alasannya, termasuk faktor kasihan pada si penderita, tindakan eutanasia aktif tersebut jelas tidak diterima. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriah atau empiris, padahal di balik itu ada aspek lain yang tidak diketahui dan terjangkau oleh manusia, yaitu pengampunan dosa. Rasulullah yang bersabda, tindakan suatu musibah menimpa seseorang muslim kecuali Allah menghapuskan dengan musibah itu dosanya, hatta sekadar duri yang menusuknya. HR Al-Bukhari dan Muslim. Dalam praktek para dokter tidak mudah melakukan eutanasia meskipun dari sudut kemanusiaan eutanasia itu dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran. Pada satu pihak, dokter dituntut untuk membantu meringankan penderitaan si pasien, tetapi pada pihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. Yang kedua, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundang-undangan merupakan tindak pidana yang secara hukum di negara manapun tidak dibenarkan. Saya pikir untuk eutanasia artikel ini cukup di sini dulu. Nanti mungkin to be continued ya, bisa berlanjut ya. Oke, Mister. Next konten mungkin ya, atau konten kapan lagi, lihat situasi dan kondisi. Oke, sudah paham tentang eutanasia? Ya, paham. Paham ya. Mister. Oke, itu diambil dari buku Fikih Kesehatan. Ya. Oke. Saya pikir itu tadi tentang eutanasia. I think enough for you. Thank you very much.
Wabillahi taufiq walhidayah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.